Aksiologi merupakan sebuah cabang filsafat yang di dalamnya mempelajari tentang nilai serta prinsip moral yang membimbing manusia dalam bertindak. Kebenaran, kebaikan, keindahan, juga religius merupakan nilai pokok dari cabang filsafat ini. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang aksiologi, terutama dalam lingkup kampus kami di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, kami melakukan penelitian dengan mewawancarai beberapa mahasiswa, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai informan. Berliana, aku biasa dipanggil Berlin. Aku dari program studi Ekonomi Bangunan angkatan 2023. Aku Deva Amar dari S1 Manajemen tahun 2023. Nia Syarah Febrina dari Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya kenalin, nama aku Tristina Kasedia, aku dari Prodi Manajemen angkatan 2023. Oke, kalau dari aku sendiri pastinya nanti aku akan mengalokasikan dananya itu sesuai dengan kebijakan yang kita bikin ya. Jadi nanti bakal dialokasikan secara bijak, terus nanti sumber dayanya itu akan dikelola secara efisien. Nah, nanti itu hasilnya bakal tercapai untuk proyek yang kita inginin. Aku sih bakal memilih untuk mengalokasikan anggaran dengan bijak ya, itu yang pertama. Dan memanfaatkan sumber daya yang ada tentunya secara efisien untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Yang pasti dengan sumber daya yang terbatas, kita akan menggunakan secara efektif dan efisien dan menggunakan anggaran dengan bijak. Kalau menurut saya bekerja sama dengan pemerintah dan lain-lain. Berusaha untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain untuk memperluas jangkauan dan dampak proyek. Selama kerjasama tersebut berdampak baik untuk proyek, pasti akan kami lakukan. Yang paling penting menurut aku itu kita harus tahu dulu kebutuhan masyarakat tuh apa ya. Nah, kalau misalnya kita udah tahu kebutuhan masyarakat apa, kita bisa nih nyampein pesan-pesannya sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari situ sih aku bakal milih yang A ya, tentunya yang memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan si proyek tersebut. Yang pertama yang sesuai kebutuhan. Kalau aku sih akan masukin ya kebudayaan lokal, kesenian yang ada dalam proyek-proyek ini, karena menurut aku itu bisa jadi daya tarik sendiri untuk menarik masyarakat, dan juga itu salah satu nilai estetik dari proyek kita gitu. Kita akan memasukkan kebutuhan khusus di kesenian lokal. Saya akan memilih yang memasukkan kebutuhan khusus untuk kesenian dan budaya lokal dalam perencanaan proyek. Ini aku akan memasukkan kebutuhan khusus untuk kesenian dan budaya lokal dalam perencanaan proyek. Melakukan evaluasi. Sebelum kita melakukan tahap-tahap selanjutnya, kita sudah mempersiapkan di akhir bahwa kita melakukan evaluasi terhadap proyek kita agar berjalan dengan lancar. Yang pasti saya akan merencanakan evaluasi proyek dan upaya untuk memastikan bahwa dampaknya berkelanjutan bagi masyarakat desa. Setelah menganalisis data, kami menemukan 3 kategori dalam penerapan nilai-nilai aksiologi. Sangat baik, baik, dan cukup baik. Dari 16 mahasiswa yang kami wawancarai, 13 orang menunjukkan pemahaman yang sangat baik, 2 orang menunjukkan pemahaman yang baik, dan 1 orang sisanya memiliki pemahaman yang cukup baik tentang nilai aksiologi. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai aksiologi. Semua mahasiswa logika berpikirnya ada pasti dia implementatif, artinya di sesuatu itu memang harus ditindaklanjuti sebagai sebuah bentuk tindakan. Aksiologi itu kan tindakan, jadi kita tahu apa, kita tahu mengapa, lalu yang penting untuk apa. Bisa bilang sih, oh ya mereka potensi pengembangannya. Yang mempengaruhi pertama dia harus tahu dulu apa. Orang tuh harus tahu sebenarnya kita mau cari apa sih. Yang simpelnya dalam hidup Anda mau cari apa. Yang kedua, bagaimana untuk kita mencapai pengetahuan tentang apa. Misalnya bagaimana kita tahu supaya hidup kita ini berjalan dengan baik. Kita tahu nih, hidup kita jalan dengan baik itu adalah dengan kita belajar. Itu pengetahuan ya, sebagai pengetahuan ya. Bekerja dengan baik. Nah, ketiga, lalu gimana kita melakukannya? Kita tahu bahwa
untuk hidup dengan baik tuh harus belajar, harus A, B, C, tapi how to-nya itulah yang disebut logika aksiologi. Kendala pertama adalah kita tahu nggak bagaimana melakukannya. Jadi Anda ngeliat masalah, Anda tahu nggak bagaimana memecahkan masalah? Itu tantangan, merumuskan sesuatu persoalan. Jadi persoalannya dirumuskan, kedua persoalannya bagaimana punya ide nggak untuk memecahkan, yang ketiga bertindak untuk memecahkan masalah itu. Kita ini di Indonesia belajar logikanya terlambat. Itu di negara-negara lain itu anak-anak itu udah dari SMP SMA disuruh belajar logika, sudah diterapkan. Ada yang memang nama mata kuliahnya sendiri. Kalau di tingkat SMA mereka logik, nama mata kuliahnya itu ada logika. Tapi kalau di SMP itu dengan cara praktiknya, mereka nggak sebutin ini nama mata pelajarannya logika, tapi yang dicari adalah yang dituju adalah cara berpikir logik atau logis. Nah, kita kan enggak, kita itu dapat mata kuliah baru kuliah. Jadi agak pertanyaan kekurangan tentang dalam pendidikan. Jadi berpikir aksiologi. Jadi kita ini tidak familiar lah dengan cara berpikir logis dari awal. Kalau mau dibilang kalau menurut saya ditanya kendala, itu salah satu kendalanya. Dari hasil wawancara, dapat kami simpulkan bahwa kesadaran mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tentang prinsip dan nilai-nilai aksiologi membentuk perilaku mereka sebagai agen perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti keadilan, kebaikan, kesadaran, dan keindahan sangat penting untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan. Untuk kedepannya, penelitian lebih lanjut tentang aksiologi perlu dilakukan. Dengan pemahaman yang lebih dalam, mahasiswa dapat lebih efektif menjadi agen perubahan di masyarakat, menerapkan nilai-nilai aksiologi dalam kehidupan sehari-hari.